Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada anak soleh solehah pada mata pelajaran Kemuhammadiyahan hari ini. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita minggu yang lalu terkait organisasi Muhammadiyah. Ya. Bagaimana kabarnya hari ini anak soleh solehah? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari ini kita melanjutkan pelajaran kita yang pertama yaitu tentang struktur organisasi Muhammadiyah. Nah, struktur organisasi adalah susunan dan hubungan antara setiap bagian maupun posisi di dalam organisasi dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan bersama. Nah, berdasarkan pengertian tersebut, maka struktur di dalam organisasi memiliki beberapa fungsi, yaitu kejelasan tanggung jawab, ya, kemudian kedudukan, kemudian jalur hubungan unit atau bagian, dan uraian tugas. Nah, jadi dalam organisasi mencakup beberapa hal tersebut ya. Ada tanggung jawab, kedudukan, jalur hubungan, dan uraian tugas. Nah, di dalam Muhammadiyah, struktur organisasi terdiri dari dua, yaitu vertikal dan horizontal. Nah, struktur vertikal adalah struktur yang ditinjau dari atas ke bawah ataupun dari bawah ke atas. Sedangkan struktur horizontal adalah struktur yang mendatar. Nah, jadi di dalam Muhammadiyah struktur organisasinya itu ada dua ya, vertikal dan horizontal. Ya. Nah, struktur organisasi Muhammadiyah secara vertikal ya dikelompokkan menjadi beberapa tingkatan, yaitu tingkatan pimpinan pusat ya, kemudian pimpinan wilayah, kemudian pimpinan daerah, kemudian pimpinan cabang, dan pimpinan ranting. Nah, itu adalah tingkatan ya, tingkatan struktur organisasi Muhammadiyah dari pusat, kemudian wilayah, kemudian daerah, cabang, dan ranting. Nah, yang pertama, struktur organisasi Muhammadiyah secara vertikal yaitu pimpinan pusat Muhammadiyah. Nah, pimpinan pusat Muhammadiyah adalah pimpinan yang paling tertinggi ya. Pusatnya itu ada di ibu kota. Dalam Persyarikatan Muhammadiyah. Jadi pimpinan tertinggi dalam Persyarikatan Muhammadiyah. Nah, terdiri dari sekurang-kurangnya 13 orang. Dipilih dan ditetapkan dalam muktamar untuk masa jabatan dari calon-calon yang diusulkan di Tanwir. Nah, ketua umumnya dipilih dan ditetapkan oleh muktamar. Muktamar itu musyawarah tertinggi ya, tertinggi di pusat. Dari dan atas usul anggota pimpinan pusat terpilih. Nah, kemudian pimpinan pusat dapat mengusulkan tambahan anggotanya pada tanwir. Nah, tanwir itu musyawarah kedua ya sebelum muktamar. Jadi menentukan tuan rumah daripada musyawarah tertinggi yaitu muktamar. Sampai di sini bisa dipahami ya. Nah, selanjutnya struktur organisasi Muhammadiyah secara vertikal yaitu yang kedua ya di bawahnya pimpinan pusat ya, yaitu pimpinan wilayah Muhammadiyah.
Nah, ini pimpinan wilayah Muhammadiyah atau disingkat PWM memimpin persyarikatan dalam wilayahnya. Nah, kalau di Kalimantan Timur, pimpinan wilayah Muhammadiyahnya ada di Samarinda, ya, tepatnya di Jalan Sirat Salman. Nah, di sana adalah kantor pimpinan wilayah Muhammadiyah. Nah, PWM sekurang-kurangnya beranggotakan 11 orang yang ditetapkan oleh pimpinan pusat untuk masa jabatan dari calon-calon anggota wilayah yang dipilih musyawarah wilayah. Selanjutnya, ketua pimpinan wilayah Muhammadiyah ditetapkan oleh pimpinan pusat atas usul calon-calon anggota pimpinan wilayah Muhammadiyah terpilih yang telah disahkan oleh musyawarah wilayah. Kemudian, ketua pimpinan wilayah Muhammadiyah karena jabatannya menjadi wakil pimpinan pusat untuk wilayahnya. Ya, jadi wakil PWM itu adalah wakil pimpinan pusat Muhammadiyah di wilayah atau di provinsi masing-masing, ya. Kalau di Kalimantan Timur berarti ada di Samarinda. Nah, kemudian pimpinan wilayah Muhammadiyah dapat mengusulkan tambahan anggota apabila dipandang perlu dan kemudian dimintakan ketetapannya dari pimpinan pusat. Nah, yang terakhir tentang ya struktur organisasi Muhammadiyah secara vertikal, yaitu pimpinan daerah Muhammadiyah. Nah, pimpinan daerah Muhammadiyah memimpin persyarikatan dalam daerahnya serta melaksanakan kebijakan dari pimpinan di atasnya, ya. Jadi pimpinan di atasnya yaitu ada pimpinan pusat Muhammadiyah, kemudian pimpinan wilayah Muhammadiyah. Pimpinan daerah Muhammadiyah atau disingkat PDM, ya, terdiri dari sekurang-kurangnya 9 orang yang ditetapkan oleh PWM untuk masa jabatan dari calon-calon anggota daerah yang dipilih oleh musyawarah daerah. Nah, kemudian ketua pimpinan daerah Muhammadiyah ditetapkan oleh PWM dari dan atas usul calon-calon anggota pimpinan daerah terpilih yang telah ditetapkan musyawarah daerah. Nah, selanjutnya pimpinan daerah dapat mengusulkan tambahan anggotanya yang kemudian dimintakan ketetapan. Nah, itu ada 2 lagi, ya. Kita akan lanjutkan kembali, ya, di minggu yang akan datang, yaitu pimpinan cabang Muhammadiyah dan pimpinan cabang Muhammadiyah ranting. Pimpinan ranting, ya, pimpinan ranting Muhammadiyah. Jadi pimpinan cabang dan pimpinan ranting untuk minggu selanjutnya. Nah, itu pembahasan kita hari ini tentang struktur organisasi, ya, dalam Muhammadiyah, ya. Jadi tadi ada 2, ya, secara vertikal maupun horizontal. Secara vertikalnya tadi, ya, yaitu pimpinan pusat Muhammadiyah, pimpinan wilayah Muhammadiyah, pimpinan daerah Muhammadiyah. Demikian, semoga materi hari ini bisa kalian pahami, dan bila ada pertanyaan silakan nanti langsung hubungi Ibu, ya. Demikian, billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.